Tapi satu-satunya kekhawatiran Tama adalah mereka tidak mengikuti etika bela diri dan mengumpulkan sekelompok orang untuk mencari masalah bagi Peter. Meskipun Peter telah melihat dunia dan melewati badai besar, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pria paruh baya yang lemah dengan sedikit kemampuan bertarung. Belum lagi banyaknya gangster di bawah pimpinan Alvin. Bahkan Alvin dan Chandra Haris pun bisa mengendalikan Peter dan ingin menghajarnya. Jadi Tama memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke jalan antik dengan tenang dan mengawasinya secara diam-diam. Selama mereka tidak melakukan apapun, dia tidak akan ikut campur. Begitu mereka bertindak gegabah, dia bisa menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Rika, "Bu, aku tidak akan kembali makan malam ini. Aku akan memberitahu Alena nanti kalau kalian berdua bisa memesan sesuatu untuk dimakan." Rika tidak peduli, terutama karena dia tidak bisa memasak. Dia takut Tama tidak akan makan apapun ketika dia kembali dan dia akan merasa tidak puas. Karena Tama tidak mau kembali untuk makan, apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Menantuku yang baik, karena kamu juga harus sibuk. Kalau begitu, kamu harus sibuk dengan urusanmu. Aku akan menelepon Alena dan memintanya memesan apapun yang dia inginkan. Kita berdua akan makan di rumah." "Oke, Bu." Dia menutup telepon, mengucapkan selamat tinggal kepada neneknya, dan pergi ke jalan antik. Setelah tiba di jalan antik, dia berjalan berkeliling dengan memakai topeng dan menemukan harta karun lama milik Peter. Harta karun lama masih belum memiliki papan nama saat ini. Hanya Peter yang mengemasnya. Selain rak-rak tua dan lemari pajangan, tidak ada produk yang dijual. Berdasarkan hal ini, diperlukan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk kembali ke jalur semula. Saatnya mempersiapkan secara perlahan. Tama tidak masuk untuk mengganggunya tapi pergi ke kedai teh tidak jauh secara diagonal di seberang jalan. Dia menemukan tempat duduk dengan pemandangan indah di lantai 2 dan duduk. Dia memesan sepoci bilwocun dan meminumnya sambil menunggu di kursinya. Ide buruk apa yang dipendam oleh ayah mertua dan si bajingan Alvin ini? Pukul 5:30 sore, hari mulai gelap. Sesosok tubuh yang tergesa-gesa berlari ke jalan antik. Orang ini langsung menuju ke toko barang antik yang berada di tengah jalan. Saat ini, manajer toko barang antik, manajer Coki, sedang bekerja di toko bersama beberapa pegawai. Ada beberapa pelanggan yang berkeliaran di dalam toko. Manajer Coki menyerahkannya kepada pegawai lain untuk menanganinya. Sementara dia dengan cemas menunggu anak buah yang diutus oleh Alvin. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, "Apa bosnya ada di sini? Apa kau mengoleksi barang antik di toko kami? Kumpulkan, kumpulkan." Manajer Coki segera menyambutnya dengan antusias dan berkata ditanya, "Aku ingin tahu apa yang ingin kau jual." Pria itu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra merah dari lengannya. Lalu dengan hati-hati dia membuka salah satu sudutnya, memperlihatkan celah. Membiarkan manajer Coki melihat sebagian kecilnya. Lalu segera menutupinya lagi, dan berbisik, "Ini hal yang bagus. Aku tidak tahu apa kau memiliki kekuatan untuk menerimanya." Manajer Coki berkata sambil tersenyum, "Lihatlah dirimu. Dikatakan demikian di seluruh kota. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh toko barang antik kami, maka tidak ada yang bisa mengambilnya darimu." Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi mendalam di wajahnya, "Apa yang baru saja kamu tunjukkan padaku? Aku hanya melihatnya sedikit, sepertinya itu sebuah pangkalan. Jika aku membacanya dengan benar, menilai dari pengalaman pribadiku, itu pasti sesuatu dari zaman kerajaan. Jadi, silakan pindah ke ruang VIP,
dan kita bisa mendiskusikannya secara detail di sana. Biarkan aku melihat lebih dekat barang itu dan memberimu harga sebenarnya. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, ayo cepat." Manajer Choki mengundangnya ke ruang VIP di belakang dan menutup pintu. Hanya mereka berdua yang tersisa di dalam. Awalnya, tidak ada kamera pengintai di ruang VIP. Sejak Chandra Haris memukul vas itu, Linda Suteja menyuruh orang memasang kamera pengintai di lokasi yang jelas. Pria itu masuk dan melihat ada kamera pengintai di dalam ruangan, jadi dia segera bertanya, "Kenapa kamu merekam di sini? Aku tidak bisa membiarkan orang luar mengetahui kedatanganku ke sini." Manajer Choki tahu betul bahwa percakapan ini sebenarnya adalah naskah yang diatur, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini adalah kamera keamanan internal kami. Ini terutama digunakan untuk menyimpan bukti jika ada yang memiliki perselisihan atau keberatan tentang suatu hal. Mereka yang bekerja di industri kami harus berhati-hati. Jika kau mengambil sepotong porselen yang pada dasarnya rusak dan sengaja menjatuhkannya di sini, dan mengatakan kami memecahkannya, kami akan diminta memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar normal. Kalau tidak ada pengawasan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk akal saja, bukan?" Pria itu melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, Oke, aku di sini untuk menjual barang, bukan untuk menipu orang. Kau harus melihat dulu barang-barangnya, dan jika berhasil, beri aku harga secepat mungkin." Setelah itu, dia menyerahkan benda yang dibungkus sutra merah itu ke tangan manajer Choki. Manajer Choki mengambil benda itu dan melihat patung Buddha serta alasnya yang serasi dengan cermat. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada pria itu, "Saudaraku, apa kamu terburu-buru untuk menyingkirkan benda ini?" "Ya." Pria itu mengangguk dan berkata, "Selama harganya cocok, kita bisa bergerak sekarang." Manajer Choki tersenyum sambil berpikir dan bertanya kepadanya, "Berapa harga yang akan kau tawarkan untuk barang ini?" Pria itu mengulurkan 5 jarinya, 500 juta. "Apa? 500 juta? Manajer Choki tertawa dan berkata, "Benda ini terlihat seperti Buddha perunggu. Pengerjaan dan bentuknya sangat bagus. Kalau dilelang, setidaknya bisa terjual 1 atau 2 miliar. Temukan yang kuat seperti toko barang antik. Kalau dijual konsinyasi di toko barang antik, minimal bisa dijual seharga 1 miliar. Mengapa kamu menjualnya dengan harga 1/2 miliar?" Pria itu menghela nafas, "Sejujurnya, benda ini milik orang tua kita, yang baru saja meninggal sore ini. Dia mewariskan semua barang antik di rumah kepada kakak laki-laki tertuaku dalam surat wasiatnya. Aku pikir orang tua itu sangat memihak. Jadi aku harus mendapatkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Jadi aku diam-diam mengeluarkannya dan ingin segera menjualnya. Kalau mau dicairkan, tidak perlu kasih tahuku apa nilainya 1 miliar atau 2 miliar. Atau bahkan 3 atau 5 miliar. Aku tidak serakah. Jika kau memberiku 1/2 miliar, barang ini menjadi milikmu." Manajer Choki bertanya balik kepadanya, "Karena orang tuamu telah membuat surat wasiat dan menyerahkan barang-barang kepada kakak laki-lakimu, dan kau mengeluarkannya secara diam-diam, itu adalah pencurian, dan kemudian barang ini menjadi milik curian. Apa menurutmu aku berani menerimanya?" Dia segera berkata, "Orang tua kita memiliki banyak hal, dan ini hanyalah salah satunya. Apalagi kakak tertuaku tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia bahkan tidak tahu apa benda seperti itu ada atau berapa nilainya. Selain itu, jika hal ini benar, tidak mungkin aku hanya meminta 500 juta. Kau mengenal banyak orang kaya dalam bisnis ini. Jika kau dapat menemukan orang kaya yang menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membelinya, maka kau akan menghasilkan ratusan juta atau bahkan miliaran.
Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Aku sudah menjelaskan situasinya kepadamu. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku akan memberikan 100 juta lagi. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan memberimu 400 juta. Aku tidak tahan, aku akan mencari orang lain untuk melihatnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.